Kenapa mereka juga akhirnya mengerti? Karena mereka melihat persoalan yang harus dihadapi di rumah, multi masalah ya. Konflik, mahasiswa hancur, utang banyak, dan segala macam itu, dan itu menjadi beban bagi saya. Bayangkan aja saya seorang yang masih hijau, belum banyak makan asam garam sebagai di bidang manajemen kampus, tapi karena saya merasa saya yang paling diandalkan oleh keluarga, akhirnya alhamdulillah terurai satu persatu. Yang hampir 9 miliar hutang zaman itu. Iya. 9 miliar itu tahun 90. Tahun 92. Besar sekali. Ya itulah. Jadi mahasiswa drop dari 5.000 menjadi 2.000. Rasa kepercayaan masyarakat kurang. Rektor juga hari itu tidak stabil. Jadi semua masalah kalau kita lihat secara akal itu tidak ada alasan untuk mengatakan umat itu tidak akan hancur. 102,8 Sasaran Suara Satu Kata Penumpang Lapas dan selalu di hati. Terima kasih untuk kamu semuanya masih tetap stay di sini di Ruang Paslah Cerdas dan Inspiratif, masih bersama dengan narasumber kita Profesor Zulkarnain. Sahabat Istat FM, kita akan ulik bagaimana beliau berjuang terus dan berupaya hingga mencapai gelar doktor dan profesor sehingga mampu memimpin satu universitas menjadi rektor. Tetap stay di sini, Pak Prof. Saya masih tahan waktunya ya. Enak ya ngobrol-ngobrol di sini. Mudah-mudahan ini menginspirasi bagi pendengar kita. Nah, Insya Allah. Nah, Pak Prof, kita tahu bahwa katanya sih konon, tapi makanya kita perjelas. Anda gagal menjadi untuk Anda. Maksud saya Anda memperoleh gelar sarjana statistik dan magister statistik di IPB, melanjutkan pendidikan doktor di bidang ekonomi pertanian dan ekonomi lingkungan hidup di Colorado, Amerika Serikat, itu di tahun 90 hingga 92. Namun upaya meraih gelar doktor terbengkalai saat itu. Kenapa terbengkalai? Baik. Saya berangkat ke Amerika untuk menyelesaikan doktor tahun 90, tapi tahun 92 sebetulnya saya bukan terbengkalai, Tidak terbengkalai. Setahun di Amerika secara itu karena kadarullah. Istri saya hamil anak ketiga. Anak ketiga di luar rencana, karena mereka sebetulnya di sana juga. Saya sudah mau prelim untuk ujian penjajakan menjadi resmi menjadi calon dokter kan udah kuliah lebih kurang sebelum 2 tahun udah mau prelim. Jadi pada saat mau prelim itu hamil istri dan takut sekali saya ini terganggu oleh mertua terutama sekolah saya. Jadi segala macam cara diupayakan supaya pembantu dikirim ke Amerika, gak berhasil. Akhirnya terpaksalah antarlah mereka pulang biar kau balik ke Amerika. Berarti anak-anak ada yang lahir di Amerika? Hampir lahir itu. Jadi karena udah hamil 7 bulan nggak ada lagi jalan keluar, antarlah mereka pulang baru kau balik ke Amerika. Begitulah ceritanya kan. Jadi dengan terpaksa samar tahun 92 saya kirimlah mereka, saya antarlah pulang ke Indonesia. Dengan catatan saya paling juga seminggu di sini balik lagi ke Amerika. Hanya mengantar. Tapi itulah takdir menentukan. Ketika kami sedang dalam perjalanan, mertua saya meninggal. Nah, pada saat itu dia bilang, itu kapan kalian sampai di Medan? Hari Minggu katanya. Rupanya kok cepat, kok terlambat. Lambat kali kalian. Gak bisa dipercepat sampai Sabtu. Nah, Sabtunya dia meninggal rupanya. Jadi kejadiannya wallahu alam dah. Pada saat dia meninggal itu ada clue sama saya ditunjukkan. Anak saya yang nomor 2 itu yang di pesawat tuh menangis sejadi-jadinya hampir setengah jam, nggak ada penyebab apa-apa. Pada saat itulah pas kalau kami hitung dia meninggal. Dia sampai di Singapura, kita tengah malam, pagi udah siap-siap mau ke Medan, udah cepat-cepat kita mau jumpa opung segala macam gitulah. Rupanya saya telepon ke Medan, kami akan berangkat nih sama adik ipar kan. Rupanya di mana abang? Di Singapura mau pulang nih. Ayah meninggal, cepat abang. Itulah, bayangkan aja itu. Anak 2, istri hamil 2, dekat kabar seperti itu, aduh. Sampai ke Medan jasadlah ditemukan. Jadi sejak itu karena dia pergi, persoalan di UMA multi masalah, itulah yang membuat saya harus tidak kembali ke Amerika. Jadi barang saya di Amerika itu
tidak ya namanya kita tinggalkan hanya untuk seminggu sementara untuk sementara itu kawan-kawan lah semua ini banyak berantakan ya. Mobil kendaraan saya di sana pun semuanya udah nggak jelas lagi bagaimana penjualannya. Berarti ini itu karena memang urusan keluarga ya. Ada firasat bahwa begitulah perjalanan takdir hidup itu ya. Nah, lalu multi apa ya namanya di UMA itu multi problem ya begitu ya. Jadi Pak Prof itu memang ditugaskan untuk tidak kembali lagi ke Amerika untuk menyelesaikan. Sebetulnya bukan ditugaskan, saya yang tidak sampai hati meninggalkan rumah. Karena rasa cinta, saya kan bertua saya itu lebih daripada orang tua, samalah dengan orang tua, bukan lebih lah, sama orang tua bagi saya. Ketika dia pergi, saya dapat semuanya di rumah itu, dapat istri, dapat pegawai negeri, dapat apa, dan saya tahu bagaimana dia memperjuangkan rumah itu dari dengan darah dan air mata lah saya katakan. Tentu saya tidak tega meninggalkan ibu mertua saya itu, adik-adik yang masih kecil, keluarga itu tidak ada yang bisa diandalkan. Saya pun sendiri belum bisa diandalkan, masih muda kan, melihat kondisi masalah yang ada itu, saya memutuskan untuk tidak balik ke Amerika. Walaupun terancam beasiswa diganti. Itu yang ke Amerika beasiswa. Terancam saya harus mengganti beasiswa yang sudah saya gunakan ya hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Tapi akhirnya dengan menjelaskan berbagai persoalannya mereka ngerti saya tidak perlu membayar. Itu yang pertama. Kenapa mereka juga akhirnya mengerti? Karena mereka melihat persoalan yang harus dihadapi di rumah. Multi masalah ya. Konflik, mahasiswa hancur, utang banyak, dan segala macam itu, dan itu menjadi beban bagi saya yang menurut saya tidak harus yang paling terasa itu apa konfliknya itu sebenarnya? Apa di tingkat yayasan atau di tingkat? Di tingkat yayasan. Bagaimana Anda menyelesaikannya, Pak Prof? Itulah saya nggak tahu, invisible hand. Artinya bayangkan aja saya seorang yang masih hijau, belum banyak makan asam garam sebagai di bidang manajemen kampus. Tapi karena saya merasa saya yang paling diandalkan oleh keluarga, akhirnya alhamdulillah terurai satu persatu. Yang hampir 9 miliar hutang zaman itu. 9 miliar itu tahun 90. Tahun 92. Besar sekali itu. Ya itulah. Jadi mahasiswa drop dari 5.000 menjadi 2.000. Rasa kepercayaan masyarakat kurang. Rektor juga hari itu tidak stabil. Jadi semua masalah kalau kita lihat secara akal itu tidak ada alasan untuk mengatakan UMA itu tidak akan hancur. Oke. Nah, selepas itu Anda dipercaya memimpin menjadi rektor itu berapa lama? Saya sebetulnya kalau secara formal saat itu saya tidak langsung jadi rektor. Saya malah justru jadi dekan pertanian. Dekan pertanian. Jadi mungkin itulah dikarbit semua cepat setahun. Habis itu jadi wakil rektor 1 4 tahun. Ketika saya wakil rektor 1, rektornya dari Bandung dan memang sudah sepuh, sudah tua, udah pikun. Jadi otomatis saya waktu jadi WR1 itu bertindak seperti rektor selama 4 tahun untuk menyelamatkan jadi bersama-sama dengan adik-adik lah. Jadi cuman lead mereka lah, pemimpin mereka lah bersama-sama dengan ibu mertua, seorang ibu rumah tangga yang tidak pernah terjun ke dunia kampus. Nah, disitulah saya harus mengambil peran mengurai satu persatu masalah itu. Oke. Nah, ini artinya memulai karir di bidang akademik di UMA sejak tahun 1985 ya. Selain menjadi tenaga pendidik, Anda juga dikenal sebagai penulis buku dan macam ya, baik yang di media massa, isu pendidikan, ekonomi, sosial, politik dan semuanya gitu. Nah, kiat dan apa upaya yang lebih prioritas dilakukan oleh Pak Prof ketika dipercaya memimpin UMA? Itu di buku saya yang Memimpin dengan Hati itu, kuncinya itu. Di buku yang nanti saya kasih bukunya. Di buku saya yang kemarin kita bedah juga di sini itu, bahwa dalam hal-hal tertentu, kecerdasan, pengalaman, pengetahuan, ilmu pengetahuan itu bisa diatasi dengan rasa cinta dan komitmen. Ketulusan. Rasa cinta dan komitmen dengan ketulusan itulah yang saya bawa untuk bisa berhasil. Jadi kemanapun saya pergi, berangkat dari UMA, dari mana pun saya pulang, baliknya ke UMA dulu, baru ke rumah ya gitu. Itulah dia. Itu rasa cintanya. Karena cinta itulah komitmen dan rasa cinta. Nah, secara teorinya ada nggak kira-kira lebih istimewa atau lebih penanganannya? Kan, seperti yang saya bilang, saya ini kan masih hijau. Hijau ya. Jadi yang pertama saya lakukan, saya ingin meyakinkan orang bahwa walaupun saya masih muda, saya ini pantas dipercaya. Karena namanya memimpin perguruan tinggi, kepercayaan yang paling utama.
Jadi bagaimana saya supaya pantas dipercaya? Saya harus menjual diri saya dalam tanda kutip dengan menjadi penulis. Saya terpaksa menjadi penulis, terpaksa tampil di ini awalnya di media, sehingga orang mulai mengenal saya. Nah, jadi saya melakukan itu supaya orang mengenal saya, otomatis akan mengenal Uma. Jadi saya awalnya sebetulnya yang tidak terlalu suka menulis, waktu mahasiswa ke bawah, akhirnya saya menjadi penulis. Akhirnya saya menjadi penulis apapun, mulai dari katakan tadi berbagai genre, politik, pendidikan, moral, kepribadian, ekonomi, segala macam. Sehingga Uma sekarang kembali normal gitu ya, artinya mendapat legitimasi kembali dari masyarakat. Kemudian dari apa namanya itu penerimaan mahasiswanya bagaimana? Sekarang justru Uma itu bukan lagi berhasil kembali, malah justru leading di antara perguruan tinggi lainnya. Jadi kalau di berbagai kategori Uma itu sekarang menjadi the best, bisa mengalahkan berbagai perguruan tinggi lain ya. Di Sumatera Utara dan di Indonesia pun dalam beberapa kategori terbaik, termasuk di antara yang enggak 10 besar tapi 50 besar masuk. Itu termasuk di mana? Di fakultas atau ada tertentu enggak di Uma? Semuanya. Cuman kita punya keunggulan gitu saja. Ada beberapa jurusan prodi yang unggul. Bahkan sekarang ini saya menjadi ketua program doktor ilmu pertanian. 2 cuman di Indonesia ini swasta yang diberikan izin membuka program doktor ilmu pertanian. Sahabat Istat FM, kita break sejenak karena kita berada di sesi terakhir di Ruang Pasla dengan narasumber kita Profesor Zulkarnain. Jangan kemana-mana, tetap stay di sini.